Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam al-khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Ahbabillah, adanallahu iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan yang kitab Jami' As-Saghir, hadis nomor 5848. Hadis sahih riwayat Imam Tabrani dalam kitab Awsat dari sahabat Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Furigha ila ibni Adam." Telah diselesaikan artinya tidak ada lagi perubahan. Sudah perkara jadi, artinya skenarionya, bukan perjalanannya, tapi susunan perjalanan hidup manusia ila ibni Adam kepada manusia min arba'in dari 4 hal. Jadi ada 4 hal yang sudah diselesaikan Allah. Pertama, khalqi, penciptaan. Yang kedua, khuluqi, akhlak. Yang ketiga, rezeki. Yang keempat, ajal. Maka sebuah keyakinan bagi setiap muslim bahasanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah beri rezeki kepada manusia sejumlah yang sudah Allah tetapkan. Bukan berarti tidak berusaha. Sama juga dengan pembahasan Allah telah tetapkan akhlaknya, tapi tetap berusaha menjadi akhlak, memiliki akhlak yang baik. Allah telah tetapkan rezeki kepada hamba, tetap berusaha, tapi jangan sampai usaha meninggalkan perintah Allah. Jangan sampai usaha melebihi batas yang Allah berikan. Allah jadikan bagi kalian siang sebagai mencari kehidupan, wan nahara ma'asya, siang untuk mencari kehidupan, kemudian malam untuk beristirahat. Jangan sampai karena dihantui oleh rasa harap yang berlebihan, kalau banyak jam kerja, banyak rezeki, hanya kerja sampai jam 10 malam. Sebetulnya kalaupun dia tidak kerja sampai jam 10 malam, hanya waktu yang wajar-wajar saja, yaitu matahari masih terbit, tetap rezekinya akan dia terima seperti yang telah Allah tetapkan dalam Lauh Mahfuz, tidak akan berubah. Jadi seorang mukmin tidak akan menyusah-nyusahkan dirinya melebihi daripada waktu yang wajar untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
farqun ma bainana wa bainal musyrikin, perbedaan antara kita umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bainal musyrikin, dan di antara orang-orang musyrik adalah al-amaimu alal qalanisi, sorban atas peci, hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi mau cari dalil yang mana? Mau cari dalil peci, ada di situ tuh, lengkap. Mau cari dalil sorban, ada. Nah, maka dikatakan salah, bukan sesat. Dikatakan salah fatwa daripada Salafi Wahabi yang mengatakan pakai peci dan sorban itu adalah wulu. Nah, wulu, bibir panjang ke depan. Wulu. Kalian itu berlebihan dalam agama, pakai sorban, pakai peci. Itu dalil mereka, sehingga enggak pakai sorban, enggak pakai peci. Nah, celana di atas mata kaki, alhamdulillahirabbil alamin, sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada jenggot, alhamdulillahirabbil alamin, tapi enggak pakai peci. Nah, itulah bedanya. Wulu. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, musyrik pakai sorban, orang-orang Makkah, musyrikin Makkah pakai sorban. Jadi kalau dikatakan oleh liberal, ini liberal lagi, yang mengatakan sorban itu budaya Arab. Memang sorban budaya Arab, tapi sorban juga sunnah Rasul. Bedanya sorban budaya Arab dengan sorban sunnah Nabi, sorban sunnah Nabi dipakai di atas peci, sedangkan sorban yang merupakan adatnya Arab itu sorban tanpa peci. Sorban tanpa peci. Nah, itulah sekarang yang ditren-trenkan oleh mereka. Nah, sorban pakai peci, tanpa peci. Ambil sorban, lipat di sini, putar, lipat lagi, putar ke sini dikit. Nah, itu pun walaupun sanadnya sampai ke Rasul, enggak sampai itu. Berarti sampai ke tetangganya Nabi. Sanadnya enggak sampai ke Nabi, tapi sampai ke tetangganya Nabi, Abu Jahal. Nah, karena Nabi dah tegaskan, kalau mau pakai sorban tuh pakai peci dulu, pakai sorban. Nah, pecinya terserah, tapi jangan sampai menutup dahi. Itu sholat bagaimana tadi? Seperti itu. Oh, diangkat. Nah, pakai sorban yang bagus. Jangan pakai sorban kayak pakai perban, asal lilit saja. Nah, seperti orang Afghanistan, dia pakai sorban pakai satu tangan aja. Dah, rapi-rapian, selesai. Itu Afghanistan, wajar, karena mereka pakai sorban dalam perang. Antum ada cerminnya, lalu pakai sorban asalan. Nah, jangan buat gaya-gaya baru. Nah, sorban Nabi itu sunnah satu ekornya diletakkan sejajar dengan tulang punggung atau di sebelah kanan. Nah, Fustatul Muslimin, perkemahan umat Islam. Fustatul Muslimin, perkemahan umat Islam, Yaumal Malhamah, pada hari bergejolak perang, Al-Kubro, yang besar. Hari bergejolak perang besar. Sebagian ulama mengindikasikan ini adalah perang dunia ketiga.
Sebagian mengatakan perang di mana pada saat itu tidak ada lagi teknologi. Tidak ada lagi teknologi. Ada yang menggabungkan perang dunia ketiga terjadi ketika teknologi nggak ada. Bagaimana bisa? Sekarang mereka yang kafir siapkan senjata pemusnah massal, adu kecanggihan teknologi. Tujuannya nanti ketika satu momen perang dunia ketiga, mereka akan gunakan senjata tersebut. Pas dia nekat bersepakat akan menggunakan senjata tersebut, besok paginya, malam ini minyak bumi dicabut oleh Allah. Semua listrik mati. Akhirnya dia capek berusaha, senjatanya nggak jadi dipakai. Nah, lepas itu keluarlah panah-panah yang dulu pernah ada dipajang di mana-mana. Alhamdulillah saya ada panah. Waktu itu dibeli dah mahal. Kenapa? Alat membuatnya dah pakai tangan. Nah, dah pakai tangan. Hari ini kan pakai mesin. Mesinnya nggak jalan lagi. Mesinnya nggak jalan lagi. Akhirnya dia cari panah, mana panah saya? Kemarin antum pinjam panah saya, mana panah saya? Nah, semuanya sibuk membuat anak panah. Nah, sebagian mengatakan hari Malhamatil Kubro itulah harinya. Perang di mana tidak ada teknologi lagi. Nah, di mana perkembangan umat Islam? Biardin, di suatu bumi, di suatu lokasi di muka bumi, yuqalulaha, yang dikatakan disebut bagi lokasi tersebut dengan sebutan Wutoh. Dengan sebutan Wutoh. Nah, Wutoh itu nama, nggak ada terjemahannya. Sama dengan orang Arab membaca redaksi bahasa Indonesia. Ketika Habib Rizki berjalan dengan sepeda motor membonceng Rehan Shah melewati simpang tinju, dilihatlah oleh orang Arab simpang tinju. Lihat terjemahnya, simpang itu perjalanan yang bercabang, tinju berarti kena tangan yang digenggam. Apalah maksud dia? Apakah simpang seperti tangan yang digenggam atau tangan yang digenggam kayak simpang? Gak ngerti dia. Karena makna satu daerah, nama satu tempat gak boleh terjemahin lagi. Sudah artinya simpang tinju. Juga di sini artinya Wutoh. Tapi kalau mau ditanya kenapa diberi nama dan tempat tersebut dengan nama tersebut, itu ada sejarahnya. Nah, simpang tinju karena di situ ada tinju. Tinju siapa itu? Mana yang tinggal di situ? Nah, Yusuf Lapai. Tinju siapa itu? Lapai? Tinju siapa? Lapai? Nah, jadi Wutoh itu adalah nama satu perkebunan. Perkebunan. Nah, R-nya di depan. Perkebunan. Fiha, di dalam tempat tersebut ada satu kota. Di tempat tersebut ada satu kota, yuqalulaha, yang disebut dengan Dimas. Dimas. Nah, orang Indonesia terjemahkan Damaskus. Itu hebatnya orang Indonesia. Nama daerah diterjemahkan juga Damaskus. Kemudian ada orang Damasraya, salah-salah dengar dia, oh Damasraya. Bukan Damasraya, Damaskus. Nah, disitulah perkembangan umat Islam pada hari perang dunia ketiga atau pada hari perang tanpa teknologi.
khairu manazilil muslimin yauma idzin, sebaik-baik tempat persinggahan umat Islam pada waktu itu, sebaik-baik tempat perkumpulan, tempat persinggahan umat Islam pada hari tersebut, yaitu di Dimask. Nah, beruntunglah orang-orang Dimas, karena tempat mereka merupakan pusat perkemahan umat Islam. Faslu ma bainal halali wal haram, perbedaan antara yang halal dengan yang haram. Faslu, perbedaan bainal halal, antara halal, wal harami dengan haram, adalah darbud dufi, membunyikan rebana, memukul rebana, wassautu, dan suara. Suara itu suara Furqan. Nah, suara Dizaki dan suara-suara vokalis yang lainnya. Sautu fin nikahi, dalam acara nikah. Dia riwayatnya, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim. Status hadis sahih. Coba kalau udah hamil duluan, ada dibuat kenduri? Hah? Enggak ada, diam-diam saja. Nah, memang ada juga akad nikah kemudian berdoa sedikit. Kenapa enggak baralek? Orang tua paling jawab itu. Adalah. Karena sudah terjadi musibah. Tapi kalau betul-betul belum terjadi musibah, mereka akan rayakan dengan walimatul urs. Nah, walimatul urs itu membedakan antara mana nikah halal, artinya nikah sesuai sunnah, mana zina, yaitu haram. Jadi beda nikah halal dengan haram. Itu darbud dufuf. Bukan berarti kalau nggak ada rebana jadi haram nikahnya, tidak. Tapi perbedaan antara nikah dengan zina, zina diam-diam. Ada orang buat walimatul zina? Nggak ada. Pasti dia diam-diam. Kemudian walimatul urs, di sini disunahkan oleh Nabi darfud dufuf wassautu fin nikah. Tapi naluri itu ada bagi setiap manusia. Naluri apabila ada keramaian mesti ada musik. Itu naluri manusiawi. Seketika antum gotoroyong, apa permintaannya? Hidupin nasyid. Itu naluri manusiawi. Apabila ada di musola terdengar musik atau nasyid dari sound luar, itu menunjukkan ada gotong royong di situ. Jadi naluri manusia, keramaian mesti diiringi dengan nasyid, dengan musik. Tapi ketika musik Islam tidak tampil, maka mereka mencari musik haram, musik yang tidak halal. Jadi tidak bisa kita salahkan 100% kepada masyarakat yang merayakan, memeriahkan pernikahan anak mereka dengan organ tunggal, dengan orkes, dengan band. Nah, syukur-syukur mereka tidak pakai organ tunggal, pakai apa namanya itu, yang agak halal-halal dikit, gambus. Nah, gambus, tapi tetap aja punya seruling, haram juga.
Itu udah mulai syariah itu, tapi nggak syariah 100%, baru syariah kepalanya saja. Nah, yaitu di nyanyiannya. Nah, maka kewajiban bagi si muslim, bagi orang yang tahu dengan hukum, untuk menampilkan musik islami, yaitu dufuf, rebana, hadro, terbang, apalagi nama yang lain. Nah, tapi kalau bunyinya nggak jelas juga, itu juga nggak menarik perhatian. Nah, bunyinya nggak jelas. Nah, soundnya itu sound apa? Sound toa yang sudah lama. Ya, ini bunyi nasibnya nggak jelas. Dia perlu juga didukung dengan sound system yang cukup. Nah, dengan vokalis yang bersemangat, dengan tim hadro yang semangat. Ini tim hadronya lesu ini, udah nggak makan. Tapi bila lihat semangat itu, orang pun semangat juga nonton. Dia bukan rebananya ini bergoyang, semuanya boleh goyang. Masya Allah, sambil zikir. Nah, sehingga masyarakat akan tahu, oh ini ternyata jawaban panggilan naluri kami apabila ada kenduri walimah, itu memang ada musik, dan ini yang Islam. Nah, tapi kadang-kadang setelah musik Islam itu apa namanya sudah bermasyarakat, sudah dikenal di tengah masyarakat, kadang-kadang disusupi oleh syaitan. Nah, kadang-kadang hadroh itu berubah juga bunyi-bunyi dangdut. Nah, bunyi-bunyi rock, itu yang nggak boleh. Nah, tetap dijaga bunyi keasliannya, bunyi yang wajar-wajar, jangan sampai bunyinya sudah mirip dangdutan. Itu nggak ada ruhaniyatnya lagi, semangatnya lebih, tapi ruhaniyatnya nggak ada. Hati orang mendengar itu memang senang, tapi kesan senangnya sementara. Tapi apabila dengan hadroh yang sesuai dengan pukulan mainnya, dengan aturan yang dibenarkan, maka dia akan bukan hanya memberi kesan itu adalah hiburan, tapi juga memberi kesan senangnya sampai tahan lama. Nah, sehingga 2 tahun ke depan ada orang datang ke sini mau undang hadroh. Mana Bapak tahu? 2 tahun yang lalu kami pernah hadir ke Darul Hijrah. Di 2 tahun tuh tahan apanya? Kesannya 2 tahun, 3 tahun. Nah, jadi antum sebagai tim hadroh ini juga dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih ini, kalau hasilnya memang bisa menggantikan posisi organ tunggal yang ada di tengah masyarakat hari ini. Apalagi organ tunggal nggak ada lagi diminati. Nah, orang udah bosan. Itu kayak syarat wajib yang nggak diperlukan saja, sama dengan syarat wajib yang nggak diperlukan, seperti wajib tumbuk. Nah, atau wajib, nah sampai nggak tahu kan? Itu wajib dibuat itu, tapi nggak ada orang makan. Nah, begitulah organ tunggal, wajib diadakan, tapi nggak ada yang minat. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahar. Faslu, perbedaan ma baina siyamina, antara puasa kita. Kita siapa kita? Umat Nabi, bukan muslimin. Umat Nabi Musa muslimin, umat Nabi Isa muslimin, umat Nabi Nuh muslim. Nah, kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa siyami ahlil kitab, dan puasa ahli kitab adalah akalatus sahar, makan di waktu sahur.
makan di waktu sahur. Faslu, perbedaan ma, sesuatu, baina, antara, lazzatil mar'ah, kelezatan bagi wanita, wa lazzatir rajul, dan kelezatan bagi laki-laki, ka asaril mikhyati, seperti bekas jarum, fitini, pada tanah, seperti bekas jarum pada tanah. Illa, kecuali, annallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yasturuhunna, Allah menutupi mereka wanita, bil hayai, dengan rasa malu, dengan rasa malu. Nah, apa maksud hadis di atas? Kata Imam Zamkhashari, dimaksudkan di sini adalah lazzatul jima', lazzatul jima'. Wal muradu anna syahwatar rajuli bin nisbati ila syahwatil mar'ah syai'un qalil jiddan yakadu ayyakuna la athara lahu fi jambi azmi syahwatil mar'ah walaula anna Allah satarahunna bil haya laftadahna wa zahara dzalika alaihin. Wal muradu jinsur rajul wa jinsun nisa la kullu far. Paham? Itulah maksud dari hadis tadi. Tidak boleh diterjemahkan, nggak boleh diterjemahkan. Ini untuk 25 tahun ke atas. Paham Ihsan? Apa maksudnya? Enggak boleh diterjemahkan. Fadlul Jumu'ah, itu saat terangkan bukan enggak ngerti ya. Ngerti maksudnya, tapi tidak boleh diterangkan. Paham Aldo? Enggak boleh diterangkan. Fadlul Jumu'ati, kelebihan salat Jumat fi Ramadan, pada bulan Ramadan, ka fadli Ramadan ala syuhur, sama dengan kelebihan bulan Ramadan atas bulan-bulan lain. Nah, sama dengan kelebihan Ramadan atas bulan-bulan lain. Itu kelebihan salat Jumat di bulan Ramadan dibandingkan dengan Jumat di bulan lain. Fadlud daril qariba minal masjid, kelebihan rumah yang dekat dengan masjid. Duduk di rumah enggak ikut perang. Abrar, ghazi. Kemudian alladzi,
Beda antara zai sama zal. Jangan zal kedengaran bunyi zai. Dal ujung lidah dengan pangkal gigi atas. Za pangkal ujung. Nah, alladzi ayat tadi malam ada di situ, bukan zi tapi zi. Kalau zi berarti za, ghazi. Naam. Jadi kelebihan orang berperang daripada orang duduk. Berarti mana lebih bagus? Rumah dekat dengan masjid atau jauh dari masjid? Rumah dekat dari masjid atau jauh dari masjid? Agak mengerti dengan hadis berarti. Nah, seulang terjemahannya. Fadlud daril qaribah, kelebihan rumah yang dekat dari masjid lebih dari rumah yang jauh. Kelebihan rumah yang dekat masjid dengan rumah yang jauh sama dengan orang perang dengan orang enggak perang. Mana yang lebih baik? Yang dekat. Itu baru nyambung. Nah, jadi rumah yang dekat masjid itu sama dengan orang berperang. Artinya bukan rumahnya ya, tapi penghuni rumahnya. Penghuni rumah yang tinggal dekat dengan masjid itu kelebihannya sama dengan orang berperang. Sementara orang yang tinggal di rumah jauh dari masjid sama dengan orang enggak ikut perang. Lalu bagaimana ada hadis Nabi yang menyatakan ketika Bani Sulaim, Bani Salim, Bani Sulaim, Bani Salimah, mana betul? Pasti nggak ada yang tahu. Bani Sulaim atau Bani Salamah? Pokoknya Bani itulah. Bani yang tercipta bahasanya dari sin, lam dan mim, maka Sulaim atau Salamah. Mereka berencana mau tinggal dekat Masjid Nabawi. Lalu berita itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipanggillah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai berita kepada saya, kalian mau pindah dekat dengan masjid. Apakah benar? Kata mereka, benar wahai Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetaplah kalian tinggal di tempat tinggal kalian. Setiap langkah kaki kalian pergi ke masjid, pulang dari masjid ke rumah dicatat sebagai pahala. Berarti di sini menggambarkan bahasanya semakin jauh rumahnya dari masjid, semakin tinggi fadilahnya. Nah, bagaimana cara menyatukan hadis ini dan hadis yang ini? Hadis yang itu sama hadis yang ini. Sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini, rumah yang dekat masjid lebih baik pada rumah yang jauh, sama dengan orang berperang dengan orang yang tidak ikut berperang. Ini untuk penanggung jawab masjid, imam, muazzin, kemudian orang-orang yang terkait dengan masjid, marbot. Nah, sementara hadis yang jauh rumahnya di masjid lebih baik, ini untuk jamaahnya. Sehingga Nabi SAW itu tinggalnya dekat masjid dan sahabat tinggal jauh dari masjid. Itu cara menyatukan makna hadis itu, bukan bertentangan. Fadlus sabil abid, kelebihan pemuda yang ahli ibadah, bukan yang namanya saja abid, tapi sifatnya abid. Kalau namanya abid, sifatnya abid, alhamdulillah. Tapi kalau namanya Johan sekalipun tapi sifatnya abid, dia masuk dalam hadis ini.
Apa namanya Jono, tapi dia abid, masuk dalam hadis ini. Fadlus sabil abid, kelebihan pemuda yang ahli ibadah. Alladzi ta'abbada, seseorang yang menjadi ahli ibadah. Fisibahu, di waktu kecilnya, di waktu kecilnya. Nah, ini anak ulama, ini anak karkun, sudah jadi abid waktu kecil. Baru 4 tahun dah pakai sorban ya, salat jamaah ke masjid, kemudian ganggu orang. Antum lihat kenapa mereka itu lebih aktif dari yang lain? Karena mereka lebih cepat bersosialisasi di masyarakat. Itu kalau sekiranya ada yang bikin aksi di masjid dalam keramaian, itu anak siapa? Hah? Karkun. Kenapa? Dia sudah sebati di masjid. Dia kayak menguasai wilayah tersebut. Kenapa? Karena kawannya baru datang ke masjid hari acara itu, sementara dia udah bawa ke masjid oleh bapaknya 2 tahun yang lalu. Nah, jadi dari kecilnya jadi ahli ibadah. Itu kalau ibadahnya benar. As-saghir, as-sabir. Nah, kalau ibadahnya benar. Nah, jadi orang yang dari kecil menjadi ahli ibadah, dari kecil sudah tahu Allah, dari kecil sudah tahu beragama, ala syekhil ladzi ta'abbada ba'dama kabirat sinnu, dibandingkan dengan syekh, dibandingkan dengan orang tua. Alladzi ta'abbada, seseorang yang menjadi ahli ibadah, ba'dama kabirat sinnuhu, setelah besar usianya. Setelah besar usianya, 40 tahun baru tobat dari bandar Lampung. Nah, baru tobat, kemudian jadi ahli ibadah. 50 tahun baru jadi ahli ibadah. 55 tahun baru tahu dengan Allah. Maka dibandingkan dengan anak yang tadi dari kecil sampai muda terjaga dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan orang tua yang sadar ketika usia tua, kelebihannya sama dengan fadlil mursalin ala sairin nas, kelebihan para rasul atas seluruh manusia. Kelebihan para rasul atas seluruh manusia. Jadi derajatnya sama dengan rasul, dengan manusia biasa. Nah, derajatnya, kelebihannya sama dengan para rasul, dengan manusia biasa. Itu kelebihan pemuda yang menjadi ahli ibadah, istiqomah. Tapi nah, istiqomah, jangan membanting klepnya. Nah, klep membanting setelah usia 20 tahun. Memang dari kecil dia diajarkan beribadah, orang katakan taat, soleh. Tapi sekarang usia 20 tahun, kenapa ada beda anaknya? Kepala yang mengantuk. Nah, dijaga ketaatan antum. Alhamdulillah, antum dari kecil sudah diperkenalkan dengan agama, dari kecil sudah belajar agama, sudah tahu diikutkan dengan suasana agama, kemudian diikutkan belajar agama. Jangan sampai prestasi, kelebihan yang Allah berikan tidak disyukuri. Nah, 30 tahun berubah jadi preman. Innalillah. Siapa itu? Itu mantan santri, itu mantan alim, itu mantan hafiz.
Itu mantan ustaz. Nah, lebih ganas lagi kalau mantan santri jadi preman. Ganas pada yang lain. Nah, kenapa ganas? Karena dia mendapatkan kutukan-kutukan dari ilmu yang pernah dia pelajari. Fadlus salati bis siwak. Kelebihan salat dengan siwak. Ala salati bi ghairi siwak. Dari salat tanpa siwak. 70 di'fa. 70 kali lipat. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, hadis riwayat Imam Hakim dari Sayyidatina Aisyah, hadisnya sahih. Nah, maka kelebihan siwak, siwak itu mana gosok gigi. Ulama Syafi'iyah bahas sah hukumnya menggosok gigi dengan setiap sesuatu yang kesat, bersih dan kesat. Bersih, kesat. Dan sebaik-baiknya adalah kayu arak. Itu sebaik-baiknya. Boleh dengan kayu-kayu yang lain. Selatan nggak ada. Nah, paling dapat fadilah itu ketika sholat subuh saja. Ketika, karena gosok gigi, itu pun gosok gigi bukan untuk sholat, gosok gigi untuk wudhu. Dan na'udzubillah kalau sampai dia sholat subuh nggak gosok gigi juga. Itu bagaimana rupanya? Nah, sholat subuh bokakus. Fadlul alim alal abid. Nah, ini hadis ini kita baca semuanya. Fadlul alimi alal abidi, kelebihan orang alim atas ahli ibadah. Kafadli ala ummati, sama dengan kelebihan aku ke atas umatku. Hadis pertama, catat baik-baik yang tahfiz, jangan sampai mati sebelum alim. Kafadli ala ummati, seperti kelebihan aku atas umatku. Tidak bisa diukur kelebihannya. Kelebihan Rasulullah dan kelebihan umat berapa derajat? Tidak bisa terhitung. Betulah kelebihan seorang alim daripada ahli ibadah. Itu hadis dhaif. Nah, ini hadis yang sahihnya. Antum bilang tu kan dhaif. Okey, ini yang sahih. Fadlul alimi alal abid, kelebihan orang alim atas ahli ibadah. Kafadli ala adnakum, sama dengan kelebihan saya atas orang yang paling rendah di antara kalian. Siapa yang paling rendah? Siapa yang paling rendah? Siapa yang paling rendah? Umat Nabi yang hidup di satu zaman yang hanya pandai mengucapkan La ilaha illallah. Itu yang paling rendah. Yang paling tinggi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kelebihannya bukan kelebihan Sayyidina Abu Bakar dan kelebihan umat Nabi yang paling rendah, tapi kelebihan Nabi dari umat yang paling rendah. Itu mengukur berapa jaraknya. Sekarang belum ada lagi umat Nabi yang paling rendah. Masih ada yang sholat, masih banyak tahu yang lain. Nanti zaman itu bertambah sampai mereka hanya tahu Allah. Kami dengar dari nenek moyang kami ada Tuhan kami namanya Allah. Nah, la taqumus saah, tidak akan berdiri kiamat selagi ada mengucapkan Allah. Maka orang itu adalah orang yang terakhir dicabut dari orang beriman. Dia adalah seorang penggembala kambing. Itu adna.
Berapa ribu tahun jaraknya pada Rasulullah? Sekarang sudah 1400 lebih. Itu belum ada zamannya. Mungkin 2000 tahun dari setelah kenabian. Dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan seorang alim di atas ahli ibadah. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, wa ahlas samawat, dan penduduk langit. Berapa jumlahnya penduduk langit? Berapa jumlahnya penduduk langit? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dunia ini kalau dibandingkan dengan langit pertama, itu sama dengan cincin yang diletakkan di tengah padang pasir. Mana lebih luas? Langit atau bumi? Langit. Langit pertama dengan langit kedua itu sama dengan cincin di tengah padang pasir. Langit ketiga dengan langit kedua sama dengan cincin di padang pasir. Dan keempat dan ketiga sama begitu juga. 4 dengan ketiga, 5 dan keempat, 6 dan ketujuh, 6 dan kelima, 7 dengan ke-6. Itu mengerucut begini. Nah, perbandingan besarnya. Nah, begitulah besarnya langit. Itu Nabi bersabda, tidak ada setiap satu jengkal daripada langit tersebut, melainkan di sana ada satu malaikat yang beribadah kepada Allah. Berapa totalnya? Itu kalau antum dipilih oleh penduduk langit, itu langsung antum menang mutlak di seluruh dunia. Jadi presiden dunia. Kalaulah seluruh penduduk langit mencoblos nama antum, antum mutlak jadi pemenang presiden dunia. Saking ramainya, akan dinobatkan jadi presiden dunia sampai akhir hayat. Kenapa? Pemilihnya banyak sekali, enggak terhitung oleh kalkulator. Ketika dihitung pakai kalkulator, rusak kalkulator yang hitungnya. Saking banyaknya. Itu penduduk langit. Wa aradin, dan penduduk bumi. Penduduk bumi bukan dihitung hanya manusia, tidak. Tapi seluruh yang ada di bumi. Hatta namlatu fi juhriha, kendati pun semut yang ada di lubangnya. Hatta namlatu, kendati semut, fi juhriha, di dalam lubangnya. Wa hatta al-huta, kendati pun ikan, kendati pun itu ikan yang ada di lautan. La yusalluna, sungguh mereka mendoakan ala muallimin nas, atas orang yang mengajarkan kepada manusia akan kebaikan. Atas orang yang mengajarkan kepada manusia akan kebaikan. Apakah itu alim? Apakah itu seorang alim? Hah? Apakah itu seorang alim? Pasti. Jadi di sini ada dua tingkatan alim. Pertama, dia belajar ilmu agama sampai alim. Maka kelebihannya itu sama dengan kelebihan Rasulullah dengan umat yang paling rendah. Tapi apabila setelah belajar alim, dia sibuk dengan taklim, mengajarkan apa yang dia pelajari kepada manusia, maka dia akan disokong, didoakan oleh seluruh penduduk langit. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berselawat kepadanya. Pernah dengar Allah berselawat? Kepada siapa? Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Di hadis ini Allah kutip dengan redaksi yang sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala muallimin nasil khaira.
Nah, wajar mereka mendapatkan kedudukan tersebut. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Jadi warasatul anbiya bukan hanya tanggung jawab, warasatul anbiya ternyata juga sama mendapatkan salawat dari Allah dan dari malaikat. Maka wakafkan diri antum untuk belajar agama semaksimal mungkin. Kemudian wakafkan diri antum untuk mengajarkan setiap kebaikan yang telah diterima kepada seluruh manusia. Nah, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis sahih. Nah, itu saja cukup satu hadis menjadi motivasi belajar agama, menjadi alim ulama yang menyebarkan kebaikan. Nah, jangan lihat usia. Nah, usia itu enggak kemana. Imam Nawawi enggak sempat nikah. Jadikanlah antum Imam Nawawi akhir zaman. Fadlul alimi alal abidi, kelebihan orang alim di atas ahli ibadah. Kafadlil qamari, seperti kelebihan bulan. Kafadlil qamari, seperti kelebihan bulan. Lailatul badri, pada malam purnama. Ala sairil kawakibi, atas seluruh bintang-bintang. Fadlul alimi alal abidi, kelebihan orang alim atas ahli ibadah. Sab'ina darajah, 70 derajat. Enggak banyak kok 70 derajat cuman. Jadi surganya orang alim dari surga ahli ibadah itu jauhnya, jaraknya 70 derajat, 70 tingkat, 70 anak tangga. Hanya 70 anak tangga. Jauh, enggak terlalu jauh. Nah, jauh lagi kuburan Barus, 700 anak tangga. Ini cuma 70. Ma baina kulli darajatain, jarak antara setiap derajat tersebut, jarak antara dua derajat, jarak antara dua anak tangga, kama bainas sama'i wal ardh, sama dengan jarak antara langit dan bumi. Nah, itu yang membuat dia jauh. Nah, jadi satu anak tangganya, satu derajatnya itu sama antara langit dan bumi. Maka ditinggikan surganya 70 kali lebih tinggi daripada langit dan bumi. Antum naik pesawat setinggi-tingginya, kemudian naik pesawat, kemudian pergi ke bulan, itu belum lagi sampai di langit pertama. Belum lagi sampai di langit pertama. Itu udah jauh. Apalagi redaksinya di sini bukan bainas sama'id dunia, tapi bainas sama. Kalimatnya jama, antara langit yang ketujuh dengan bumi. Fadlul mu'minil alim alal mu'minil abid sab'una darajah, kelebihan orang beriman yang alim atas orang beriman yang ahli ibadah 70 derajat. Fadlul alimi ala ghairihi, kelebihan orang alim atas selainnya orang alim. Fadlul alimi ala ghairihi, kelebihan orang alim atas selainnya orang alim. Kafadlin nabi ala ummatih, sama dengan kelebihan nabi atas umatnya. Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah, kelebihan ilmu lebih disukai kepadaku dari kelebihan ibadah. Wa khairu dinikum al-wara', sebaik-baik agama kalian adalah wara'. Hadis sahih.
Begitu banyak hadis bercerita tentang kelebihan alim, tapi pepatah Arab mengatakan laula lim laka sural alim. Nah, laula lim laka sural alim. Kalaulah tidak begini begitu, sudah banyak orang alim di muka bumi ini. Tapi karena banyak begini begitunya, maka orang alim itu enggak banyak. Maka jadilah antum bahagian dari yang tidak banyak tersebut. Mana tidak? Baca tasrif, gak dihafal, lupa lagi. Hafal mutamimah, udah bertahun-tahun gak selesai-selesai. Pas selesai hafal, lupa lagi. Kemudian hafal usul fikih, sudah dihafal, ditanya gak tahu. Nah, baca kitab ini lagi, kitab Fathul Mu'in, udah 2 tahun gak khatam. Belum lagi kitab Mahali, itu bisa 3 tahun baru khatam. Kemudian Sahih Bukhari lagi belum, Sahih Muslim juga, ilmu usul belum juga selesai baca. Nahwu sudah dibaca, lupa lagi. Baca kitab gak lurus-lurus. Ilmu hadis gak masuk dalam otak. Tambah ilmu bayan kayak remang-remang begitu. Ilmu mantik tak mengerti sama sekali. Ilmu faraid, matematika nggak tahu, nggak tamat SD, tapi dipahami juga sampai mengerti. Belajar berhitunglah anak-anak itu. Nah, 1/6 dari 1/3 banyak mana? 1/6. Dipahamkan lagi, dimengerti lagi, baru jadi orang alim. Nah, itu apa? Alim tanggung. Nah, maksudnya alim tanggung, suruh khutbah lari, suruh ceramah enggak sakit perut, suruh mendoa banyak alasannya. Itu alim tanggung. Nah, sudah fokus belajar dan mantap mengerti, paham, diganggu oleh Sayyidatina Hawa radhiyallahu taala anha. Mana Hawa itu datang, mungkin tulang rusuk dia patah, dia nggak tahu. Lama-lama jadi Hawa jadi samping. Masya Allah. Akhirnya itulah yang terjadi. Langka. Jadi salah satu makhluk langka yang harus dilestarikan adalah orang alim. Sehingga Nabi bersabda, tanda akhir zaman itu banyak penceramah, sedikit fakihnya. Maka harus antum punya tekad yang kuat. Pakai kaca mata kuda, tutup telinga, jangan dengar ucapan orang lain. Tulis di situ usia 40 tahun. Nah, dalam kurung menikah. Tulis 40 tahun dalam kurung menikah. Baca kitab sebanyak-banyaknya. Ditulis, dirangkum muzakarah, tulis, rangkum muzakarah, tulis, rangkum muzakarah, ditulis lagi, dirangkum muzakarah, sampai betul-betul masuk dalam benak. Lepas tu jangan nganggur. Lepas tu wajib membuka pendidikan, mengajarkan apa yang didapat sampai mampus. Nah, mampus dengan segala hal. Mampus dengan program pendidikan, mampus dengan perangai umat akhir zaman yang semakin gila. Antum nanti bertemu santri yang lebih parah dari antum lagi. Nah, lebih parah lagi perangainya. Mungkin solat bergoyang-goyang dia. Pelanggaran solat hari ini yang batal solat yaitu fulan karena solat belakang kiblat. Terus makin parahnya. Hari ini batal solat karena bergerak banyak. Hari ini batal solat karena kaki terangkat. Nah, besok ada pengumuman batal solat. Abrar ulang solat. Kenapa? Solat belakang kiblat. Fulan ulang solatnya. Kenapa? Celananya kebuka.
Sampai mungkin nanti semakin akhir zaman, antum semakin dihadapkan dengan makhluk Allah yang namanya manusia, yang membuat seorang alim itu layak mendapatkan kedudukan. Kenapa? Karena perangai yang semakin menggila. Nah, pelanggaran agama yang tidak lagi wajar. Khair, insyaallah. Cukup. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.